Black Clover chapter 244. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa dalam bentuk mode hitam barunya, Asta akhirnya berhasil menyerang Dante dan memberikan luka pada wajah Dante, pemimpin dari Dark Triad yang mencoba untuk menangkap para penyihir Arcane. Meskipun luka akibat serangan Asta hanya memberikan goresan kecil pada wajah Dante, tapi Dante terlihat sangat marah kepada Asta. Dan nampaknya Dante akan benar-benar mulai serius untuk menghadapi Asta yang telah kehilangan kesadarannya setelah melihat secara langsung bagaimana Dante dengan kekuatan sihir gravitasinya berhasil menusukkan pedang besarnya pada tubuh Gotch yang akhirnya membuat Asta sangat marah kepada Dante dan membuatnya kehilangan kesadaran dan berubah ke dalam mode hitam barunya. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah akhirnya mendapatkan luka kecil dari serangan Asta yang sedang berada dalam mode hitam barunya, Dante pun mulai marah dan langsung menyerang Asta dengan pukulannya yang telah diperkuat dengan sihir gravitasi miliknya. Meskipun Asta telah masuk ke dalam mode hitam barunya, ternyata kekuatan Asta sama sekali belum dapat mengalahkan kekuatan sihir iblis Dante. Bisa dibilang perbedaan kekuatan antara Asta yang telah masuk ke dalam mode hitam barunya dengan Dante yang menggunakan 70% kekuatan iblisnya berada pada level yang jauh berbeda. Bahkan Dante yang mulai serius setelah mendapatkan luka kecil di wajahnya akibat serangan Asta berhasil dengan mudah mengalahkan Asta yang sedang berada dalam mode hitam barunya. Selain itu, akibat serangan kuat yang dikeluarkan Dante, Asta pun tidak mampu bertahan dari kekuatan Dante dan mulai kehilangan kesadarannya. Bahkan mode hitam baru Asta pun perlahan mulai menghilang dan Asta pun mulai kembali ke wujud semulanya. Lalu beralih ke tempat Gotch, Vanessa, dan Grey. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa dengan kekuatannya Dante telah berhasil menusuk Gotch dengan pedangnya dan membuat Gotch berada dalam keadaan sekarat. Selain itu, Dante juga telah menyerap semua mana dalam tubuh Vanessa sehingga Vanessa tidak dapat menggunakan sihirnya untuk dapat menolong Gotch maupun Asta. Dan pada chapter kali ini, Grey yang sangat ingin menolong Gotch terus saja menangis karena tidak dapat menolongnya dengan sihir transformasi yang dimilikinya. Dan alasan mengapa Grey sangat ingin menyelamatkan Gotch selain karena mereka adalah kesatria sihir yang berada di dalam skuad yang sama, ternyata di masa lalu Gotch pernah menolong Grey dan memberikan cahaya bagi Grey untuk terus hidup. Ternyata di masa lalu Grey memiliki kisah hidup yang sangat kelam, di mana dari sejak kecil Grey hidup dengan ibu tiri dan kedua saudari tiri yang selalu memarahi dan memperlakukannya seperti seorang babu. Bisa dibilang kisah masa kecil Grey hampir sama dengan kisah putri Cinderella. Dan pada suatu hari Grey ketahuan oleh kedua saudari tirinya bahwa ia secara diam-diam belajar sihir. Kedua saudari tiri Grey pun menyuruh Grey untuk memperlihatkan sihir yang telah dipelajarinya. Dan ketika Grey menunjukkan sihir transformasinya, kedua saudari tirinya langsung memarahinya dan bahkan berkata bahwa mereka akan membunuh Grey. Karena Grey dengan sihir transformasinya berubah menjadi bentuk yang sama seperti salah seorang saudari tirinya, sehingga saudari tirinya membenci Grey. Namun karena Grey baru saja mempelajari sihir transformasi tersebut, Grey tidak bisa kembali ke wujudnya yang semula, lalu melarikan diri dari rumah dengan bentuk saudari tirinya. Dan dalam pelariannya, Grey dengan wujud saudarinya malah bertemu dengan para pencuri. Dan setelah melihat Grey dengan wujud saudari tirinya, para pencuri yang tidak sengaja bertemu dengan Grey pun mendekatinya karena tahu bahwa wujud yang sedang digunakan Grey adalah wujud seorang putri dari keluarga kaya. Namun untungnya Grey diselamatkan oleh Gotch yang tidak sengaja juga sedang berada di daerah tersebut yang sedang bersama dengan Mary adiknya. Dan setelah melihat bahwa ternyata ada hubungan saudara yang benar-benar dekat seperti Gotch dan Mary, dan setelah mendengar perkataan Gotch, di mana bagi Grey yang tidak memiliki apapun, perkataan dan pertemuannya dengan Gotch dan Mary tersebut ternyata telah membuat Grey mendapatkan cahaya untuk terus hidup. Dan di saat Grey berjuang untuk terus hidup, Grey akhirnya bertemu kembali dengan Gotch di skuad Banteng Hitam
dan mendapatkan rekan-rekan yang bisa dipercayainya layaknya keluarga. Lalu dengan tekad dan keinginan yang kuat untuk menolong Gotch, Grey pun akhirnya mampu menciptakan sihir baru dan membuat pedang besar yang tertancap pada tubuh Gotch perlahan menghilang. Bahkan dengan sihir barunya, Grey mampu menutup luka pada tubuh Gotch akibat tusukan pedang Dante menghilang tanpa ada bekas luka sedikit pun. Melihat kekuatan baru yang ditunjukkan oleh Grey, Dante yang telah berhasil mengalahkan Asa dalam bentuk mode hitamnya semakin tertarik dengan anggota skuad Banteng Hitam. Karena setelah sebelumnya mengetahui bahwa selain Yami ada Vanessa yang juga adalah penyihir Arken yang sedang dicari Dante, kali ini dengan kekuatan sihir barunya, Dante juga mengatakan kalau ternyata Grey juga adalah salah seorang penyihir Arken dan mengatakan kepada Vanessa dan Grey untuk menjadi wanita Dante. Memang benar hingga sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa sebenarnya penyihir Arken dan sekuat apakah kelas penyihir Arken tersebut. Selain itu, kita juga masih belum mengetahui mengapa Dark Triad mengincar para penyihir Arken. Namun di saat Dante mulai mendekati Vanessa dan Grey, tiba-tiba muncul sihir kegelapan yang menghalangi Dante untuk mendekati Vanessa dan Grey. Dan ternyata Yami bersama dengan Pinral telah sampai di markas dan siap untuk bertarung melawan Dante yang telah menghajar anggota skuadnya. Lalu apakah Yami akan berhasil mengalahkan Dante? Tampaknya meskipun sihir kegelapan Yami sangat efektif untuk menghadapi kekuatan iblis, sepertinya Yami juga tidak akan mampu mengalahkan Dante sendirian. Karena pada chapter sebelumnya saja kita juga telah mengetahui bahwa William, sang kapten dari skuad Pajar Kemasan, yaitu skuad terbaik di kerajaan Clover saja tidak mampu mengalahkan Zenon, salah seorang anggota Dark Triad. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Dante adalah pemimpin dari Dark Triad yang pasti kekuatan Dante jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan Zenon, yang membuat peluang Yami untuk dapat mengalahkan Dante sangatlah kecil. Bahkan meskipun Pinral ikut membantu Yami dalam pertarungannya melawan Dante. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini hanya Pinral saja anggota dari skuad Banteng Hitam yang dapat bertarung bersama dengan Yami. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう君